Islam Cikini ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Ketua KPAI, kemudian Direktur Rumah Sakit Cikini, Pak Kabar Reskrim, Kapusdokes dan pejabat utama, serta teman-teman media. Baru saja kita melaksanakan visit menjenguk kondisi terakhir dari saudara-saudara kita, anak-anak kita yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Cikini, jadi Rumah Sakit Islam Cikini. Jadi alhamdulillah dari jumlah awal 96 pada saat pasca kejadian, saat ini yang masih dirawat untuk di Rumah Sakit Islam Cikini ada kurang lebih 14, kemudian di Yarsi ada 14 dan satu lagi di Pertamina ada 1, sehingga total yang masih dirawat ada kurang lebih 29 dari 96, dan sisanya kemarin sudah bisa pulang dan mungkin juga dilaksanakan rawat jalan. Secara umum kondisi korban sudah 12 orang yang saat ini dirawat di rawat inap, sementara 2 masih dirawat di ICU karena memang perlu ada penanganan khusus. Jadi kita juga membangun pusat trauma healing yang nanti juga kita persiapkan untuk memberikan pelayanan, nanti bekerja sama tentunya dengan KPAI, dengan dokter-dokter dan psikolog yang diperlukan, sehingga kemudian bisa memberikan bantuan terkait dengan apabila ada keluhan-keluhan yang memang bisa kita berikan pelayanan di trauma healing. Kemudian juga nanti di sekolah pun kita juga akan mempersiapkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tim saat ini juga tentunya terus melakukan pendalaman terkait dengan pasca terjadinya ledakan kemarin di SMA 72. Ditemukan beberapa bukti pendukung yang tentunya ini sedang kita kumpulkan. Ada tulisan, kemudian ada barang bukti serbuk yang diperkirakan bisa menimbulkan potensi terjadinya ledakan. Catatan-catatan lain kita kumpulkan, termasuk juga kita melakukan pemeriksaan terhadap media sosial, lingkungan keluarga, untuk mengumpulkan semuanya. Nanti secara khusus setelah lengkap tentunya akan dirilis secara resmi. Namun demikian tentunya sekali lagi kita semuanya menyampaikan keprihatinan yang mendalam, dan tentunya kita senang tadi bahwa pada saat kita berbicara dengan anak-anak kita dan adik-adik, mereka masih semangat untuk tetap sekolah, dan tentunya itu yang kita harapkan. Dan tentunya terhadap trauma-trauma yang ada, tugas kita semua, utamanya dari tim yang ada untuk terus mendorong agar mereka bisa kembali normal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari KPAI ya. Terima kasih. Dari KPAI kami tentu juga menyampaikan prihatin mendalam ya atas kasus ini. Tapi ada beberapa hal yang kami meminta untuk menjadi atensi. Yang pertama tentu fokus kepada layanan kesehatan kepada anak-anak yang menjadi korban yang mengalami luka di semua tempat
yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri, tentu pemulihan ini sifatnya bukan pemulihan yang sekedar fisik, karena beberapa tadi mengalami gangguan pendengaran mungkin juga harus sampai tuntas ya. Dan saya kira juga selain penanganan fisik, tetapi pengenanganan untuk trauma healingnya, untuk psikisnya juga menjadi sangat perlu, tidak hanya bagi anak-anak yang mengalami luka, tetapi juga anak-anak yang ada di sekolah SMA N72 tentu butuh untuk pendampingan untuk mengatasi trauma healingnya. Dan tentu ini saya kira juga perlu menjadi atensi bersama terkait dengan keberadaan kasus yang ada di satuan pendidikan ya, karena kita semua tentu berharap lingkungan satuan pendidikan itu bisa menjadi tempat yang aman, nyaman, menjadi perlindungan dan tempat belajar untuk anak-anak yang tentu ini membutuhkan adanya upaya sistem keamanan, sistem perlindungan dan juga mungkin deteksi termasuk pengawasan terkait dengan barang-barang yang dibawa anak-anak ke sekolah ini tentu menjadi atensi bersama. Karena dari hasil pengawasan ternyata ada dugaan bahwa ada pengaruh konten di media sosial. Saya kira ini juga perlu menjadi atensi terutama kepada Komdiji ya. Mungkin butuh ada upaya sistem perlindungan yang lebih ketat lagi terkait dengan konten-konten negatif apapun itu bentuk konten negatifnya, supaya bisa memberikan perlindungan kepada anak-anak. Dan tentu juga atensi kepada seluruh orang tua. Ternyata upaya pengawasan kepada anak juga tidak boleh hanya terkait dengan aktivitas di dunia nyatanya, tetapi juga aktivitas anak-anak saat berada atau sedang berada di dunia maya atau di dunia cyber. Saya kira mungkin itu. Terima kasih. Izin Jenderal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Direktur Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih akan menyampaikan sedikit mengenai penanganan medis, karena Rumah Sakit Islam Cempaka Putih 1 dari 3 sebagai tempat trauma dan rujukan. Kami pertama menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pihak suku dinas kesehatan dan ambulans karena penanganan prahospital yang cepat sehingga memungkinkan evakuasi dengan cepat ke tempat kami. Sampai saat ini, tadi jam 9, IGD kami sudah kembali clear, Pak Jenderal dan Ibu dan teman-teman, karena tidak ada lagi pasien di IGD yang merupakan pasien korban dari SMA 72. Saat ini pasien yang sudah pulang ada 29, dan saat ini yang di Ranap tadi ada 14 orang, dan alhamdulillah hari ini pagi ini divisit oleh Bapak Jenderal dan teman-teman untuk melihat seperti yang dikatakan dari representatif dari KPAI. Kami merasa bahwa pemulihan itu secara jasmani akan terjadi dengan cepat karena karakter anak-anak masih muda, kecuali pada bagian pendengaran yang sekitar 2/3 mengalami gangguan pada pendengaran. Namun tentu pemulihan setelah jasmaninya kembali normal merupakan tugas besar kita bersama, yaitu konseling psikologik dan lebih penting lagi bagaimana pencegahan agar hal ini tidak terjadi kembali. Saya dan seluruh 1050 karyawan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih yang telah menjadi bahagian selama 24 jam sejak kemarin mengucapkan terima kasih juga kepada publik dan rekan-rekan media yang telah membolehkan kami untuk bekerja secara fokus dan juga perlindungan dari teman-teman kepolisian. Kami berharap kerjasama yang telah terjalin baik ini bisa terus dikembangkan lebih baik lagi, dan kami mengucapkan mohon maaf kepada teman-teman media apabila ada kekurangan dalam penyambutan kami karena kemarin kami agak fokus terhadap penanganan korban pada waktu terjadi emergensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salah satu, silakan. Kenapa? Cek, Pak, izin untuk terkait info dugaan adanya bullying di sekolah ini, apakah sudah ada titik terang dari penyelidikan, Pak? Terima kasih. Ya, itu salah satu yang kita kumpulkan juga terkait dengan bagian dari upaya kita untuk mengungkap motif. Artinya
informasi-informasi yang terkait yang bisa mendukung proses kita untuk mendapatkan gambaran motif, tentunya kita kumpulkan. Namun sekali lagi secara lengkap, secara resmi nanti akan kita rilis ya, karena kita sekarang sedang dalam tahap mengumpulkan semua informasi yang ada, dan mudah-mudahan kita bisa segera rilis dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya kira itu. Yang jelas untuk terduga pelaku kondisinya semakin membaik ya, dan mudah-mudahan itu juga akan mempermudah kita nanti pada waktunya apabila kita butuhkan. Ada berapa sih Pak terduga pelakunya? Saat ini masih satu yang kita dapati, namun kita tidak berhenti sampai di situ. Kita terus melakukan penyisiran. Apakah ada pihak-pihak lain, dan saat ini tim sedang bekerja. Jadi untuk jumlah resminya berapa tentunya saat ini kami terus sedang melakukan pendalaman. Pak. Gimana? Ya tentunya itu juga menjadi bagian yang kita dalami. Apakah dia ikut paham tertentu, apakah terpapar oleh suatu konten, ataukah mungkin juga hal-hal yang membuat dia tertarik dan sebagainya, dan juga kaitannya dengan apa yang menjadi alasan untuk melakukan itu semuanya sedang kita dalami. Pak, ya? untuk terduga pelakunya ini siswa atau bukan Pak? Dan yang di ICU ini kan ada 2 Pak ya. Kalau boleh tahu dia lukanya seperti apa dan seberat apa? Terima kasih. Gimana? Kalau untuk yang terduga pelaku, apakah bisa ditekankan apakah dia adalah siswa atau bukan? Dan juga apakah untuk 2 yang saat ini di dalam ICU, lukanya itu separah apa? Boleh konfirmasinya? Terima kasih. Luka bakar dan trauma pada dada inhalasi sehingga dilakukan intubasi. Baik, terima kasih. Terduga pelaku saat ini merupakan salah satu siswa ya di SMA tersebut. Sementara untuk yang dirawat di ICU memang membutuhkan perawatan khusus, tidak boleh berinteraksi dengan masyarakat sehingga kemudian tidak terjadi potensi peradangan ataupun infeksi. Saya kira itu sehingga dibutuhkan isolasi. Oke ya? Oke, makasih.